Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Najmah dari kelas A1, mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, dengan dosen pengampu adalah Bapak Badarudin. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan materi hasil dari rangkuman PPT dari saya. Yakni saya mengambil tema dengan hakikat konservasi sumber daya hutan. Baik, kita mulai saja ya, masuk ke bagian daftar isi atau table of content. Baik, di sini ada 6 table of content, ada 6 bab yang menjadi bagian dari PPT kali ini. Adapun pengertian, sejarah, tujuan, prinsip, contoh, dan kesimpulan. Baik, kita masuk ke bab pertama. Pengertian konservasi sumber daya hutan. Hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk menjaga serta melindungi keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh negara dan difungsikan untuk melindungi flora dan fauna dari ancaman kerusakan, kelangkaan, ataupun deforestasi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa beserta ekosistem di dalamnya. Dan menurut Theodore Roosevelt, konservasi hutan adalah kewajiban nasional untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi kebaikan publik dan generasi mendatang, bukan sekedar melindungi alam karena nilai intrinsiknya. Pemanfaatan sumber daya secara bijaksana melalui pembentukan kawasan lebih efisien dan bertanggung jawab di kedepannya. Baik, kita masuk ke bagian reminder. We do not inherit the earth from our ancestor, we borrow it from our children. Maksudnya, kita tidak mewaris bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjam dari anak kita. Oleh karena itulah, kita wajib untuk menjaga alam itu sendiri hingga anak cucu kita merasakannya dan tidak sengsara di kemudian hari. Baik, kita masuk ke bagian sejarah. Siapa itu Theodore Roosevelt dan kenapa saya singgung di bagian awal, bagian pengertian tadi? Baik, akan saya jelaskan singkat tentang Theodore Roosevelt. Beliau adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-26, menjabat dari tahun 1901 hingga 1909 sebagai pemimpin yang progresif dan memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan domestik dan luar negeri AS atau Amerika Serikat. Salah satu dari kebijakannya adalah konservasi alam. Kenapa? Karena beliau juga seseorang yang mencintai alam dan beliau sering turun ke lapangan untuk mengecek sendiri kondisi hutan di Amerika Serikat di sana. Dan juga beliau juga memimpin gerakan tadi konservasi hutan, bahwasanya kita perlu memanfaatkan sumber daya dengan bijak dalam jangka panjang dan lambat laun akan muncullah kesadaran untuk menjaga ekosistem hutan akan semakin banyak. Asal-usulnya itu dari Amerika sana dulu ya, barulah ketika ada kesadaran itulah akan menyebar ke beberapa benua, salah satunya ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, sejarah konservasi dimulai pada era Hindia Belanda.
sekitar tahun 1910 atau sekitar abad 19 dimulai dengan penetapan cagar alam Cibodas dan juga perkembangan gagasan dari Dr. Siegfried Hendrik Coorders yang juga mengusulkan lokasi cagar alam pertama hingga Indonesia merdeka di saat sekarang. Nah, begitulah asal-usul kenapa konservasi itu sangat penting. Memang tidak semua pengaruh orang luar itu jahat, tapi kita bisa mengambil intisari atau baiknya karena ini demi kelangsungan keragaman hayati kita juga. Oke, baik, kita ke bab tujuan. Adapun juga 3 tujuan dari konservasi itu adalah dari sisi ekologis, gunanya memelihara fungsi hutan, melestarikan keanekaragaman hayati. Dan untuk sisi ekososial dan budaya, gunanya untuk pemanfaatan, untuk pendidikan dan penelitian, dan juga menyediakan jasa lingkungan. Dan yang terakhir, sisi ekonomi, menjamin ketersediaan sumber daya dan peluangan lapangan kerja baru. Baik, kita masuk ke bagian prinsip dari konservasi. Ada 3 prinsip konservasi, yakni perlindungan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan yang merupakan dasar bagi keberlangsungan ekosistem dan makhluk hidup. Yang kedua, upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan satwa dan ekosistemnya dari kerusakan atau kepunahan. Yang ketiga, pemanfaatan lestari, memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara berkala hingga di masa yang akan datang. Baik, kita masuk ke bagian contoh dari hutan konservasi. Contohnya adalah Aceh, Taman Nasional Gunung Banten, Taman Nasional Ujung Kulon, yang ketiga Bandung, Taman Hutan Raya Insinyur Juanda. Lalu ada juga yang dekat dengan posisi kita, yakni di Banjarbaru, salah satunya adalah Tahura, Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandi Angin. Nusa Tenggara Timur, yakni Taman Nasional Komodo, Papua, cagar alam Gunung Lawrence, kalau nggak salah ya, soalnya ini agak ketutupan. Bentar, saya cek dulu dari ini ya. Sebentar. Oke. Iya, Lawrence. Oke, benar. Maaf sekali. Baik, untuk terakhir kita masuk ke bab ke-6, yaitu kesimpulan. Konservasi adalah upaya pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya hutan, baik hayati maupun non-hayati, dengan 3 tujuan utamanya, yakni ekologis, sosial budaya, dan ekonomi. Prinsip-prinsip yang mendasari konservasi hutan, yakni adalah perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan lestari. Baik, sekiranya itulah materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton hingga sampai akhir, dan selamat beristirahat. Terima kasih Bapak dan kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.